Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, di sini aku mau bikin video tentang penyelesaian studi kasus terkait proyeksi pada segitiga, lingkaran, dan juga bangun ruang menggunakan GeoGebra. Bangun ruang yang aku pilih di sini yaitu limas ya teman-teman. Nah, tugas video kali ini juga aku buat untuk memenuhi syarat yaitu tugas proyek dari mata kuliah Geometri Dasar yang diampu oleh Ibu Rina Agustina MPD. Pada video kali ini, beranggotakan saya sendiri yang bernama Nurul Aini Kolbi dengan NPM 253100020 program studi pendidikan matematika semester 2. Untuk mempersingkat waktu, kita langsung aja masuk ke materi pertama ya. Jangan lupa disimak baik-baik. Nah, untuk yang pertama ini ada proyeksi pada segitiga. Nah, contoh soalnya ini ya teman-teman. Bisa dilihat. Nah, nanti ini kita bakal dapat kesimpulannya yaitu ini. Diketahuinya adalah titik A berada pada koordinat 0,0, B 6,8, C 9,2, dan yang ditanya adalah proyeksi vektor AC pada vektor AB, koordinat titik D, panjang AD dan DB, dan juga panjang king pos ataupun CD. Nah, yang pertama kita akan mencari proyeksi vektor AC pada proyeksi vektor AB. Nah, rumusnya adalah AC dikali AB per AB kuadrat dikali AB. Cara mencari AB adalah B min A, begitupun dengan AC min A, di mana B-nya 6,8 dikali 0,0 tetap 6,8, 9,2 kali 0,0 tetap 92. Kemudian kita masukkan 9,2 dikali 6,8 per 6,8 kuadrat dikali 6,8 ya. Kita jumlahkan hasilnya 5,54 plus 16 per 36 ditambah 64 dikali 6,8. Jadi hasilnya adalah 70 per 100 dikali 6,8 atau 0,7 dikali 6,8 hasilnya 4,2 dan 5,6. Jadi panjang vektornya adalah di titik 4,2 dan 5,6. Sekarang kita mencari titik D. Titik D itu rumusnya A ditambah proyeksi vektor ya. A-nya 0,0 sedangkan proyeksi vektor adalah 4,2 dan 5,6. Jadi jika ditambah hasilnya tetap 4,2 dan 5,6. Jadi proyeksi vektor dan titik D di titik yang sama. Sekarang kita mencari panjang AD dan panjang DB. Karena AB merupakan hasil jumlah dari AD dan DB, maka kita mencari AB terlebih dahulu. AB adalah akar dari 6 kuadrat ditambah 8 kuadrat sama dengan akar dari 100 sama dengan 10. Nah, AD ini tadi kan rumus tadi itu 0,7 dikali 10. 10 ini dari AB ya, sama dengan 7. Karena DB itu jadi DB itu sisanya ya. Sisanya jadi 10 dikurang 7 sama dengan 3. Jadi ini sudah ketemu panjang AD-nya itu 7, sedangkan panjang DB-nya itu 3. Nah, sekarang kita mencari luas, di mana luas itu adalah setengah dikali nilai mutlak perkalian AB dan AC. Jadi setengah dikali nilai mutlak dari 6,8 dikali 9,2, dia sama dengan setengah dikali 60 ya. 60, setengah dari 60 itu 30. Sehingga kalau kita iniin, luas adalah setengah kali alas kali tinggi. King pos itu kan sama aja kayak tingginya. Jadi 30 sama dengan setengah dikali 10 dikali CD. Setengah dari 10 adalah 5. Jadi 30 sama dengan 5 dikali CD. Sehingga CD adalah 30 per 5 sama dengan 6. Jadi panjang king pos atau panjang CD itu adalah 6. Nah, karena udah ketemu, jadi kita tentuin semua hasilnya ya. Nah, jadi hasilnya proyeksi vektor sama dengan 4,2 dan 5,6. Titik D berada sama pada proyeksi vektor. AD panjangnya 7, DB panjangnya 3, dan CD panjangnya 6. Sekarang kita bikin itunya ya, bikin segitiganya. Yang pertama kita bikin titik A dulu ya. Ini digeser dulu biar dia bisa lebih lebar. Biar bisa lebih ini biar sesuai ya, atasnya juga biar cukup. Nah, yang pertama kita bikin titik A 0,0 berarti di situ. Terus kemudian kita bikin titik B di 6,8, X-nya 6, Y-nya 8 ya. Terus titik C di X9 dan Y2. Nah, segini ya. Kalau udah kita bentuk pakai poligon segitiganya. Dari titik A ke titik B, kemudian titik C, kemudian ditutup lagi ke titik A. Nah, sekarang kita bikin slidernya biar nanti kalau misalkan digerak-gerakin, dia juga bisa gerak. Kita
bikin namanya menjadi CX. Kemudian kalau udah kita tulis minimumnya itu kita taruh minimumnya di 0, maksimalnya di 12, intersemennya di 0,1. Kita klik OK ya. Kemudian kita kan pingin C-nya ini biar bisa gerak. Jadi kita masukin slider ini kepada titik C. Jadi ini yang 9 ini kita ganti CX ya. CX. Nah, karena ini kayak gini, tadi kan titik awalnya di 9. Jadi kita balikin lagi ke titik 9 ya. Titik 9 biar nanti ketika kita cari hasilnya tuh bisa sama, sesuai sama ini ya. Nah, sekarang kita bikin garis lurus yang melalui titik A dan titik B ya. Nah, kalau udah jadi, sekarang kita bikin garis lurusnya, garis tegak lurus. Kita pencet titik C, terus kemudian pencet garis tegak lurus yang tadi kita bikin. Nah, di sini udah kebentuk garis tegak lurus. Nah, syarat garis tegak lurus itu bisa disebut king post ya. Nah, di sini kita cari titik potongnya. Titik potongnya kita pencet garis tegak lurusnya, terus kita pencet titik garis yang lurus tadi. AB, titik AB. Kemudian kita cek dulu sudutnya ya. Kita cek sudutnya, karena kalau garis tegak lurus itu sudutnya harus 90 derajat. Baru bisa dikatakan garis tegak lurus. Dari C, D, ke B. Coba, nah kan 90 derajat berarti ini benar garis tegak lurusnya ya. Nah, kalau udah selesai di sini, sekarang kita nyari apa ya? Sebentar. Oh iya, sekarang kita nyari panjang AB-nya. Karena kita nentuin dulu panjang AD dan panjang DB. Oh iya, tapi kan biar ini kita bikin garis ini dulu ya. Kita bikin garis king postnya dulu. Sabar. Sorry ya, maaf. Ini iklan sebentar. Maaf ya. Nah, kita pertama pencet segmen, kita pencet titik C, kemudian kita pencet titik D. Nah, biar beda, kita pencet kanan, kita setting, kita ganti style ini, nah garisnya kita ubah ya, ke garis titik biar dia nggak sama kayak yang lainnya. Biar kelihatan di mana king postnya. Aduh, sorry sayang, maaf kepencet. Sebentar. Nah, kemudian ini biar dia bentuknya segitiga aja, garis-garis yang panjang ini kita ilangin ya. Maksudnya biar nggak kelihatan, biar kayak nggak ganggu. Yang ini juga kita nggak kelihatanin. Nah, kalau udah, sekarang kita tentuin panjang AD dan panjang DB dan panjang king postnya. Kita pertama cari, sebentar. Kita cari ini, distance atau jarak. Kita pertama pencet titik A, kemudian titik D. Nah, di sini muncul panjang AD adalah 7. Terus kita pencet titik D, terus kita pencet titik B. Panjangnya 3. Terus setelah itu kita pencet titik C dan D, terus panjangnya 6. Nah, sesuaikan, lihat tuh. AD-nya 7, CD-nya 6, DB-nya 3, sesuaikan sama ini, dan titik proyeksi vektornya juga dia sesuai. Sekarang kita ininya ya, slidernya bergerak. Jadi kesimpulannya, kalau misalkan titiknya itu berubah, maka panjang semuanya itu berubah, dari tusuknya, terus vektornya, semuanya itu bakal berubah ketika satu titik aja berubah. Itu ya teman-teman. Terima kasih. Sekarang kita lanjut ke soal nomor 2. Oke, kita lanjut ke soal kedua, yaitu tentang proyeksi pada lingkaran. Nah, soalnya ini ya teman-teman. Nih. Nah, kita dapat kesimpulannya yaitu ini. Di sini diketahui pertama tuh segitiga siku-siku, panjang kedua tuh panjang kakinya 9 dan 12. Bentuknya lingkaran dalam. Yang ditanya itu panjang sisi miring, luas segitiga, panjang jari-jari, dan titik pusatnya. Ini maaf ya, yang diketahui tuh lupa ngasih nomor. Cara mencari panjang sisi miring pertama itu kan kita pakai teorema Pitagoras, di mana cari C adalah akar dari A kuadrat tambah B kuadrat. Jadi hasilnya 225 sama dengan 15. Jadi C-nya 15 ya. Terus kita menentukan luas itu setengah kali alas kali tinggi, di mana alasnya itu 12, tingginya itu 9.
Jadi luasnya adalah 54 ya. Bisa dihitung coba. Terus kita mencari jari-jari. Pertama kita nyari kelilingnya dulu. Keliling adalah hasil jumlah dari semuanya. Jadi 36. Terus semi kelilingnya itu setengah dikali luas, setengah dikali keliling sama dengan 18 ya. Karena 36 bagi 2 itu 18. Terus rumus jari-jarinya itu luas dibagi semi kelilingnya. Jadi 54 dibagi 18 tadi kan semi kelilingnya itu sama dengan 3. Titik pusatnya nih 3,3. Kenapa aku ambil 3,3? Karena titik pusat itu sebenarnya diambil dari jari-jarinya. 3-nya itu karena jari-jarinya. Makanya itu di sini ya. Terus hasilnya jadi hasilnya yang pertama sisi miringnya itu 15, luasnya 54, jari-jarinya 3, titik pusatnya itu titik pusat lingkarannya di 3,3 ya. Oke, pertama kita bikin ini ya. Bikin segitiganya dulu sebelum kita bikin lingkarannya. Nah, kita geser dulu ya. Pertama kita pencet karena dia tadi panjang kakinya ada di 9 sama 12, jadi aku mau taruh A-nya itu di 9, B-nya di 0,12, C-nya di 0,0. Untuk yang penting panjang kakinya itu ada 9 sama 12 ya. Jadi basing kalau mau pakai di mana. Terus kita bikin poligon, kita pencet titik A. Terus kalau udah kita ke titik B, terus titik C, terus balik lagi ke titik A. Nah, ini udah jadi poligonnya. Jadi gini ya, ini segitiganya itu kayak gini. Segitiga-nya itu kayak gini. Udah kelihatan di situ luasnya kan 54. Luasnya 54 udah sama ya kayak yang di ini. Sekarang kita bikin slidernya dulu biar bisa digeser-geser. Slider pertama kita bikin slider pertama itu kita kasih nama D. Di minimalnya itu kita kasih 2, maksimalnya kita kasih 20 deh. Terus itunya kita kasih 0,1 ya. Terus kita pencet OK dulu. Terus kita bikin slider kedua biar A-nya gerak, B-nya juga gerak. Nah, di sini kita kasih nama kita kasih nama E. Minimalnya sama, kita kasih di 2, maksimalnya ini kita kasih di 17 aja deh. Yang semuanya sama 0,1 ya. Kita pencet OK. Terus setelah itu kita masukin slidernya tuh ke masing-masing titik ya. Kita masukin slidernya ke masing-masing titik. Kita masukin slider E ini ke yang A aja ya. Kita masukin yang E ini ke A. Jadi A ini 0, E. Jadi dia bisa ganti pindah-pindah ya, nanti bisa gerak-gerak. Nah, ini kan kedua kan tadi minimalnya 2. Jadi kita balikin dulu ke 9, sesuai sama titik awal ya. Kita balikin ke 9 sesuai titik awal biar nanti enak dicari yang lainnya. Terus sekarang kita yang B, kita masukin slider D ini ke B. Jadi 12-nya kita ganti D, terus koma 0. Kalau udah kita oke, udah enter aja. Nah, udah jadi. Terus 2 ini kita balikin ke titik awal 12. Nah, bentar ya pasin. Nah, ini udah pas. Jadi ini udah masuk ya. Jadi di sini A sama B-nya dia udah bisa gerak sesuai sama slidernya. Yang pertama kita cari, kita kan mau bikin lingkaran, biar lingkarannya menyentuh semuanya, jadi kita cari jari-jarinya dulu. Rumus jari-jari sama dengan A ditambah B dikurang C dibagi 2. Nah, hasilnya 3. Tuh, jari-jari 3 sama kan kayak hasilnya. Terus kita cari titik pusatnya. Titik pusatnya kan tadi kita itu kan karena jari-jarinya 3, makanya itunya 3,3. Jadi kita bikin titik pusat lingkarannya biar semuanya itu bisa menyentuh, bisa bersinggungan sama sisi daripada segitiga. Jadi kita bikin titik pusatnya dulu ya. Kita bikin I aja, I besar ya. Terus 3, kita masukin jari-jari sama jari-jari. Jadi dia langsung 3,3 ya. Jadi titiknya udah ketemu nih ya. Sekarang kita bikin lingkarannya. Kita pakai titik I aja. Langsung itunya kita kasih R, jari-jari. Jangan angka ya. Nah, kan kelihatan dia langsung jadi dan dia langsung bersinggungan langsung sama sisi dari segitiganya. Terus sekarang sebentar. Sekarang kita kasih warna dulu deh ya.
kita kasih warna biar lebih cakep, biar lebih cantik. Ke warna apa ya? Ini ya. Warna apa sih yang bagus ya? Warna pink aja kali ya. Coba bentar ya. Kan cantik banget kayak aku, pinky-pinky gitu kan. Ya udah, sekarang terus kita ke poligon. Nah, ini segitiganya, maksudnya segitiga juga kita ganti warna biar makin cakep, biar cantik. Ke warna ungu ya, biar cucuk gitu kan, warnanya pastel-pastel kayak warna cewek banget. Nah, kalau udah, sekarang aku pingin ini deh, biar garis jari-jarinya itu kelihatan. Nah, ini lihat dulu hasilnya. Hasilnya sama kan, sama yang hasil tuh cimilnya 15, luasnya 54, jari-jarinya 3. Nah, ini kita cari jari-jarinya dulu ya. Kita pertama pencet bentar, pencet segmen buat bikin jari-jari. Kita pencet titik pusatnya, terus ke ini yang saling bersinggungan, garis yang saling bersinggungan. Nah, udah jadi kan? Ke atas juga kita bikin jari-jari ting ke pojoknya. Nah, ya kita ke sisi lingkarannya. Kalau udah, ini garisnya tuh aku mau ubah ini ya, stylenya jadi potong-potong gitu ya, biar dia beda semuanya, potong-potong. Nah, ini kan setengah kan karena dia jari-jari ya, maka jadi dia cuma setengah panjangnya. Sekarang kita coba puter, kita coba jalanin dulu itunya, slidernya. Satunya, ini coba satu dulu nih ya, satu dulu kayak gini. Kan dia hasilnya juga tetap berubah ya, hasilnya tetap berubah. Kita jalanin dua-duanya. Tuh, kalau dua-duanya berjalan, dia kayak gini. Jadi intinya itu, kalau ada satu titik yang berubah tempat, berpindah posisi, maka nilainya juga semua ikut berubah. Nah, baik dari nilai jari-jari, nilai titik pusat, ataupun luasnya semua ikut berubah. Kayak gitu. Jadi yang nomor 2 udah selesai ya. Bisa dilihat aja nih nanti ya. Bentar. Ini tuh. Bisa dilihat ini dia semua nilainya berubah. Oke, sekarang kita masuk ke soal nomor 3, yaitu tentang proyeksi pada bangun ruang yang aku pilih yaitu limas. Soalnya nih kayak gini ya, bisa dibaca dulu. Nah, dari soal ini kita dapat kesimpulannya kayak gini. Jadi ini berbentuk kayak aku ngambil bangun ruang limas. Panjang sisi alas 8 cm, tingginya 8 cm, titik pusat alas 0,0,0, titik puncaknya 448, titik sudut alasnya 440, parameternya itu di 0,35. Yang ditanya, tentukan titik koordinat P, koordinat proyeksi ortogonal P aksen pada bidang alas, dan tentukan panjang ruas garis PP aksen. Ya, nih, pertama kalau misalkan udah, kita cari koordinat titik P-nya dulu ya. Cara mencari koordinat titik P itu, kita bisa menggunakan rumus. Nih, P sama dengan T, tinggi ditambah parameter, terus A min T. A min T itu, A-nya kan 0, 0, 0, terus T-nya itu 448. Jadi, 0, 0, 0 dikurang 448, hasilnya min 4, min 4, min 8 ya. Ini aja, kita substitusi langsung. 448, itu kan T-nya, ditambah T min 4, min 4, min 8, ini T kecil parameternya ya. Terus disubstitusiin 0,35 tuh. Terus di 0,3 dikali min 4 sama min 8. Jadi hasilnya min 1,4, min 1,4, min 2,8. Nah, itu udah, terus ditambah sama 448 ya. Jadi hasilnya 2,6 sama 5,2 itu udah hasil P. Terus sekarang kita nyari P aksen ya, kayak P aksen itu proyeksi ortogonalnya, jadi yang ikut gerak sama titik
P ya. Nah, karena bidang alas berada pada Z sama dengan 0, maka hasil proyeksi ortogonal itu hanya mengubah nilai Z jadi 0. Terus nilai X dan Y-nya itu tetap. Jadi hasilnya P aksen sama dengan 2,6, 2,6 dan 0. Nah, panjang PP aksen itu 5,2. Kenapa? Karena PP aksen itu tegak lurus bidang alas ya. Nah, bidang alas. Jadi panjangnya sama dengan tinggi titik P terhadap bidang alas ya. Karena dia sama-sama di bidang alas, jadi panjangnya sama. Hasilnya 5,2 ya. Hasilnya 5,2. Nah, ini hasil kesimpulannya. Koordinat sensor P-nya itu ada di 2,6, 2,6 sama 5,2. Koordinat proyeksi ortogonal P aksennya 2,6, 2,6, 0. Jarak titik P ke bidang alas atau PP aksen itu 5,2 meter. Sekarang kita coba buat ininya ya. Pertama kita buat slidernya dulu. Maaf ya kalau nggak kelihatan, tapi nggak apa-apa, ini biar enak ya. Nanti ini diubah jadi T kecil ya. T kecil minimumnya kita ubah jadi 0. Terus maksimumnya kita ubah jadi 1. Nah, ininya kita 0,01 ya. Udah oke, klik. Nah, karena ini dia bangun ruang, jadi dia pakai yang 3 dimensi ya. Pakai 3 dimensi. Nah, udah. Yang ini kisilin aja. Biar luas. Nah, kita kasih garis-garis dulu biar kelihatan. Nah, gini kan lebih enak. Udah kita bikin. Kita pasin dulu ya biar sesuai. Biar enak nantinya. Udah gini cakep. Kita bikin titik pertamanya dulu. Kita bikin alasnya. A, D-nya di sini, D-nya di sini, letak. Nah, D-nya di sini. Tuh, ini udah sesuaikan sama yang di atas. Sekarang kita bikin poligonnya. Titik A, terus ke titik B, ke titik C, ke titik D, balik lagi ke titik A. Kita pencet segmen, kita pencet AC, terus pencet BD biar kita nanti bisa nemuin titik alasnya, titik pusat alasnya itu pas banget di tengah dan tegak lurus sama tinggi. Terus sudah kita ini kalau udah kita cari titik potongnya, titik potong di intersection. Nah, ini kita pencet garis. Nah, ini udah. Ini titik tengahnya ya. Kita ganti nama O. Namanya kita ganti O karena di itunya dia O. Nah, oke. Terus kalau udah kita bikin tingginya. Karena ini 3 dimensi jadi agak susah. Jadi aku ketik aja ya. 448. Nah, titik T-nya udah ketemu. Sekarang kita bikin luas-luasnya ya. Kita pencet T, terus ke A, udah, terus T ke B, terus T ke C, dan yang terakhir T ke D. Nah, benar. Ini udah jadi ya. Kita sekarang bikin titik alas ya. Titik alas, kita cari plane, terus pencet A, B, sama C. Nah, udah kebentuk titik alas ini ya. Nah, sekarang kita mau bikin P, tapi kan karena ini nggak ada yang bisa langsung nyambungin ke slider, jadi dia nggak akan gerak, jadi kita input aja. Ini, nah, ini. Nah, dia ada titik P nih. Dia di bawah. Nah, dia udah nyambung sama slider. Nah, slidernya itu kita ganti di 0,35 biar sesuai sama di atas tuh ya. Yang situ 0,35. Terus kalau misalkan udah, kita bikin garis tegak lurusnya. Ya, kita pencet titik P, bidang alas. Nah, ini garis tegak lurusnya ya. Ini garis tegak lurus. Kalau udah, kita pakai segmen, kita bentuk garisnya dulu. Ini garis P ke enggak, di utama kita ini dulu nih,
garis perpotongannya, garis tegak lurus sama garis ini ya. Udah dapat titik ini, kita ganti nama karena ganti aksen supaya sama soal ya. Kalau udah baru kita bikin garisnya dulu, P ke P aksen. Udah kita hapus ininya dan nggak kepanjangan. Nah ini sebenarnya udah jadi ya, ini tuh udah jadi. Kita ukur dulu panjangnya, jaraknya P ke P aksen 5,2, sesuai kan, sesuai sama yang kita cari manual tadi. Ini udah selesai. Terus ini kita gerakan slidernya, coba tuh kan, slidernya dia bergerak dan dia nilai panjang ininya tuh berubah. Jadi ini kita balikin dulu, bentar kasin. Nah kalau udah, ini kita bikin polik. Ini mau aku warnain ya, jadi biar bisa diwarnain tuh dibikin poligon dulu. Ini yang mau aku warnain ya, lebih cakep, lebih cantik, jadi aku warnain. Ini setting, terus kita ke color ya. Ini aku mau kasih warna apa ya yang cakep ya, kalian ada rekomendasi warna yang cakep nggak? Warna ini aja ya biar cakep. Nah kita poligon lain juga biar enak diwarnainnya. Nah udah nih kebentuk. Satu lagi deh, nah kita warnain segitiganya ya, kita warnain emasnya, setting, terus color. Mau warna apa ya biar nyambung. Nah tapi yang dalam nggak kelihatan, kita ganti warna dulu deh. Warna apa ya biar kelihatan ya, bentar. Warna yang kelihatan ya, biar proyeksinya tuh kalau gerak tuh kelihatan gitu ya, nggak polos. Ini aku mau kasih tema biru-biru aja deh. Nanti aku coba ini apa. Oh ternyata nggak ini, coba ya ini kita fullin. Nah bagus kok ini, kita lagi aja. Nah begini jadinya ya. Sebentar sih agak nggak nyambung warnanya. Kayaknya warnanya nggak bisa sama ya, padahal kan sama makanya. Apa karena bangun ruang jadi kelihatan dari berbagai sisi gitu ya. Udah nggak apa-apa, lagi aja. Nah kelihatan kan cantik dia jadinya, soalnya dia berwarna. Terus dia garis proyeksinya itu yang bergerak, dia ada warnanya, jadi kelihatan yang mana garis proyeksinya ya. Jadi ini hasilnya dia. Kalau titiknya tadi parameternya ada di 0,35, maka dia semua hasilnya sesuai sama yang kita cari manual tadi. Jadi hasilnya itu udah ketemu ya, ini semuanya oke. Udah selesai. Jadi kayak gini ya yang nomor 3. Nah gini ya, udah selesai gitu aja. Oke tuh bisa dilihat dulu tuh ya, sama semua kan, dari titik alasnya semuanya itu titiknya sama, 26, 52, ini 26, 52, terus jaraknya itu 5,2 ya. Nah selesai deh. Nah itu dia teman-teman dari 3 penjelasan aku terkait proyeksi pada segitiga, lingkaran, dan juga bangun ruang limas. Makasih kalian udah nonton sampai akhir, semoga kalian yang nonton bisa ngerti deh sama yang aku jelasin. Bye-bye.